Bapak Ibu. Saya lupa record. Oke, baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi di kelas Guru Inovatif Indonesia, khususnya hari ini di hari ketiga kelas virtual membuat blog pembelajaran. Di sini sudah hadir Pak Nanang Sriadi, seorang guru berprestasi yang aktif dalam membuat konten baik di blogger maupun di YouTube gitu ya. Apabila Bapak Ibu mungkin tertarik melihat tutorial video pembelajaran, Bapak Ibu bisa menonton channelnya Pak Nanang gitu. Nah, kali ini Pak Nanang akan melanjutkan materi yang sudah dibahas di pertemuan kedua, yaitu tentang membuat halaman ya Pak Nanang ya. Di pertemuan kedua atau di hari kedua, Pak Nanang sudah membahas tentang bagaimana membuat postingan, dan sudah saya cek di grup WA sudah banyak yang bisa membuat postingan. Yang penting Bapak Ibu dasarnya tahu, oh membuat postingan seperti ini. Masalah mungkin customnya atau sebelah kanan mengatur tanggalnya dan yang lain-lainnya itu sifatnya bisa dikatakan sunnah lah ya. Selanjutnya, yang penting bisa membuat postingan, bisa diklik postingan itu jadi sebuah post yang sudah bisa tampil di blog kita. Itu dulu. Kalau sudah bisa, nanti bisa disetting ulang yang pengaturan-pengaturan yang lain, termasuk menempel link, mengupload gambar, dan yang lainnya. Gitu ya. Nah, hari ini kita lanjutkan bagaimana membuat halaman di di blogger. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Nanang bahwasanya postingan itu seperti ini yang sifatnya terus bergerak dan halaman sifatnya lebih statis. Nah, bagaimana membuatnya nanti akan langsung dibahas oleh Pak Nanang. Nah, mungkin sebelum membahas halaman, Pak Nanang juga nanti akan memberikan review. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan ke Pak Nanang, baik melalui Japri ataupun di grup WhatsApp, nanti bisa juga di-review. Ya, mungkin itu aja pengantar dari saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Nanang untuk langsung menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama MPD, Bapak Dr. Suhardi dari Guru Inovatif Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kelas virtual membuat blog pembelajaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua sesuai dengan agenda yang sudah kita rencanakan. Dan pada malam hari ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin belum tersampaikan, yaitu membuat halaman, dan nanti akan dilanjutkan tentang pengaturan di publikasi blog. Walaupun artikel yang sudah kita buat itu sudah terpublikasi, namun ada beberapa pengaturan yang perlu kita atur agar blog kita itu menjadi lebih baik lagi dan mudah diakses oleh orang lain. Oke Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita pelajari di hari yang pertama, kita sudah membahas cara membuat blog, mengatur tema, dan mengatur tata letak. Alhamdulillah sampai tadi nggak ada pertanyaan tentang itu, berarti saya harapkan semuanya sudah mengerti. Lalu kemarin sudah membahas tentang membuat postingan. Di postingan kemarin kita sudah membuat teks, memasukkan gambar, memasukkan video dari YouTube, lalu membuat link dari teks dan membuat link dari gambar, dan melakukan beberapa pengaturan. Nah, dari situ kalau saya lihat di grup, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, sebagian besar sudah bagus dalam membuat kontennya, bahkan ada yang membuat kontennya dalam bahasa Arab, itu luar biasa sekali. Itu saya lihat Bapak Ibu yang sudah share. Dan tadi ada request dari Bapak Ibu, itu nanti di akhir diminta untuk membuat daftar blog yang sudah kita buat gitu. Nanti bisa saling mengunjungi, mungkin nanti akan kita buat formulirnya, atau besok di hari terakhir besok masih ada diskusi. Oke Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Oke Bapak Ibu semuanya, jadi yang pertama pada malam hari ini nanti kita akan membuat halaman. Kalau postingan
dan perbedaannya dengan halaman kemarin sudah kita bahas. Intinya di halaman ini sifatnya statis, dia tidak ikut berubah di dalam tampilan blog, jadi posisinya tetap. Dan ini adalah beberapa hal yang sering atau umumnya ada di halaman, yaitu yang pertama disclaimer, privasi polisi, tentang kami atau about us, lalu ada kontak. Nah, kemarin sudah di awal sudah sedikit saya jelaskan tentang disclaimer. Jadi kita di sini nanti kalau ada sanggahan tentang konten kita atau pertanggungjawaban kita terhadap penggunaan konten kita nanti akan kita tuliskan di situ. Lalu ada privasi polisi, yaitu yang menjaga privasi dari pengunjungnya. Jadi nanti ada data-data yang bisa kita ambil, tapi di sini data-datanya bukan data pribadi, tapi jumlah pengunjungnya diakses melalui apa, hanya sekedar itu saja yang bisa dilihat dari statistik blog ini. Nanti akan kita buat. Lalu ada tentang kami, ini menjelaskan tentang isi dari blog kita itu menjelaskan tentang apa. Lalu ada kontak kami, yaitu nanti di situ berisi tentang kontak kita, seperti email, nomor handphone, atau alamat. Ini biasanya dalam setiap blog atau website ini pasti ada. Selanjutnya, ini contoh dari kontak. Singkat saja seperti ini, Bapak Ibu ya. Kalau saya membuatnya di blog saya yang tenangstiradio.online, ya sekedar ini aja, yang penting ada keterangan kita siapa, kita di mana, yang sederhana saja. Mau buat yang lebih lengkap juga bisa Bapak Ibu ya, ini bisa kita pribadi maupun sekolah atau organisasi. Kalau tentang secara singkat saja Bapak Ibu, nanti ditulis seperti biasa, seperti menulis di dalam postingan. Ini kita juga bisa melihat kontak dan tentang ini dari website-website orang, atau biar bisa kita contoh bentuknya seperti apa. Tapi ini menjelaskan secara singkat saja, kalau blog kita ini isinya tentang apa. Misalnya tempat saya berisi tentang matematika, pendidikan, dan teknologi, seperti itu. Jadi secara singkat saja. Nah, sedangkan untuk privasi polisi dan disclaimer itu kalau kita membuat sendiri mungkin agak susah Bapak Ibu ya, buat kata-katanya. Nah, di sini kita bisa menggunakan sebuah website privasi policyonline.com. Nah, di sini nanti kita bisa membuat ada generatornya untuk membuat privasi polisi dan disclaimer. Nanti tinggal kita pilih, sebelumnya kita masuk ke privasipolicy.com, lalu kita pilih free generator, tinggal kita pilih apa yang mau kita buat. Nah, misalnya di sini nanti kita membuat privasi polisinya, nanti kita diminta untuk mengisi data. Yang pertama, nama dari website kita apa, nanti kita tuliskan di sini. Lalu websitenya apa, alamatnya, atau link dari website kita atau blog kita. Nanti kalau sudah diisi tinggal klik next. Lalu di sini ada beberapa yang perlu kita isi. Yang pertama, do you use cookies, atau kalau bahasa Indonesia ini cookie gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya website-website besar itu ada cookie-nya, jadi kadang datanya itu tersimpan. Kadang-kala kalau kita offline Bapak Ibu, kita membuka di Google Chrome, kita membuka suatu website, itu biasanya tetap terbuka, tapi tampilan yang paling terakhir dibuka gitu ya. Kalau website tersebut menggunakan cookie-nya, kita aktifkan. Biasanya seperti itu. Tapi itu nggak update yang terbaru, yang terakhir kita buka. Kadang-kala ada yang muncul seperti itu website-nya. Nanti bisa kita klik yes. Lalu yang kedua, apakah kita menampilkan iklan dari Google AdSense? Kalau Bapak Ibu belum ada iklannya, baru awal pilih yang no saja. Tapi kalau kiranya nanti itu bakal ada atau bisa daftarkan, bisa klik yes. Lalu yang ketiga, apakah ada iklan dari luar Google gitu ya, dari pihak ketiga. Kalau ada bisa yes atau no. Nanti selanjutnya kita memilih negara dan provinsi kita di mana. Nah, setelah itu kita memasukkan email kita. Setelah kita masukkan email kita, nanti kita klik create privasi polisinya di sini. Nanti langsung jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah jadi. Biasanya privasi polisinya ini dalam bahasa Inggris gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti ini tinggal kita copy yang di sebelah kanan ini, preview ini. Tinggal kita copy dan kita pastekan ke halaman. Caranya sama seperti di postingan kemarin, tinggal di copy paste saja, itu sudah jadi.
Nah, begitu juga dengan yang disclaimer-nya juga kita bisa membuat menggunakan privasi polisi online ini. Nanti dari halaman-halaman yang kita buat, Bapak Ibu, seperti kontak, tentang, ada disclaimer, lalu ada privasi, itu nanti kita letakkan di paling bawah. Biasanya kebanyakan website atau blog letaknya di paling bawah. Jadi ini ditata letak, nanti kita geser ke paling bawah, di situ ada menu halaman statis gitu ya, yang statis. Nah, di sini nanti kita akan membuat seperti kalau di atas itu navigasi ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang kontak ini nanti namanya menu halaman statis ada di paling bawah halaman. Nanti kita pilih. Nah, nanti di situ biasanya ada beranda. Nanti kita tambahkan item baru dan kita masukkan satu-satu. Yang kontak kami, tentang kami, privasi, dan disclaimer-nya kita masukkan. Nanti akan kita praktekkan ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang publikasi blog. Walaupun artikel kita kalau sudah kita tulis dan kita posting, itu sudah terpublikasi. Namun ada beberapa pertanyaan yang japri saya juga, gimana caranya agar blog kita itu mudah ditemukan oleh orang lain gitu ya, terutama dari pencarian Google. Nah, itu ada beberapa pengaturan. Jadi bukan berarti kita sudah membuat postingan otomatis dicari di Google ketemu. Coba Bapak Ibu nanti bisa mencoba dari blog yang Bapak Ibu buat dicari di Google, kira-kira ketemu atau enggak, gitu ya. Biasanya kalau enggak ketemu karena ada pengaturan yang belum diatur. Jadi untuk mengatur publikasinya, di sini nanti dari menu setelan ya Bapak Ibu ya. Nanti juga akan kita praktekkan secara langsung. Di menu setelan, nah ini Bapak Ibu ya, di menu privasi ini, dapat diakses mesin telusur. Ini kalau belum diaktifkan, itu tidak bisa dicari dari pencarian Google. Nah, untuk privasi polisi nanti akan kita praktekkan ya Pak. Ini ada yang chat, nanti akan kita praktekkan ulang. Nah, ini harus diaktifkan di setelan, di privasinya. Nanti akan kita praktekkan secara langsung. Lalu di atas ada favicon. Ini ada icon di samping web address atau link blog kita, nanti itu ada gambarnya. Itu akan membuat lebih menarik. Nanti akan kita praktekkan juga seperti apa sih tampilan favicon ini. Jadi yang terpenting di menu privasinya dapat diakses mesin telusurnya harus aktif. Kalau ini belum aktif, itu tidak akan bisa dicari orang pakai mesin pencarian, misalnya dari Google pencarian gitu nggak ketemu nanti Bapak Ibu ya. Selanjutnya di mempublikasikan. Ini kalau Bapak Ibu mau mengganti alamat blog yang sudah Bapak Ibu buat saat pertama kali membuat blog, bisa diganti lagi di sini. Atau kalau Bapak Ibu mau custom domain, membeli dari domain lain, itu bisa mengaktifkannya. Tapi ini caranya agak panjang, nggak kita bahas di sini Bapak Ibu ya. Kita ke yang dasar-dasarnya, kita gunakan domain bawaan dari Google ini. Misalnya yang supermatematika.blogspot.com, kita ini saja. Lalu untuk HTTPS, ini kita aktifkan juga, karena kadang dari beberapa perangkat itu ada yang mengaksesnya melalui HTTPS, ada yang dari HTTP. Jadi kita aktifkan juga HTTPS-nya. Lalu masih di setelan, nanti kita cari ke bawah ada deskripsi penelusuran. Nah, ini bisa kita aktifkan juga. Nanti ini ada hubungannya dengan postingan yang kita buat agar mudah dicari gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita aktifkan. Cuma diklik aja, nggak ada pengaturan lainnya Bapak Ibu. Nah, yang terpenting juga selain pengaturan-pengaturan tadi, masih di menu setelan, di sini ada namanya Google Search Console. Nah, dari Google Search Console ini nanti kita mendaftarkan blog kita, mendaftarkan link blog kita ke dalam Google Search Console agar dapat terindeks di pencarian Google, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu habis membuat postingan, coba Bapak Ibu cari di Google. Judulnya disamakan persis gitu. Biasanya nggak langsung muncul Bapak Ibu ya. Nah, karena itu belum kita daftarkan di Google Console-nya ini. Nanti kita pilih Google Console-nya ini, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sebelah kanan, ini yang ada HTTPS, nanti tinggal kita copy paste saja, link blog kita tinggal kita pastekan di sini dan kita klik continue. Nanti itu akan ada bacaan seperti ini. Jadi, terverifikasi blog kita ke Google Console-nya.
Nah, setelah itu kita klik go to property. Nah, di properti ini Bapak Ibu, di paling atas ini ada Google Search Console dan ada ini. Nah, di sini adalah yang kita pasti setiap kita membuat postingan baru, itu linknya dipaste di sini Bapak Ibu ya. Linknya kita copy. Kalau yang di sini tadi, ini link blog. Yang link blog kita yang besarnya. Sekali saja cukup. Kalau yang di sini, setiap kita membuat postingan, nanti kita pastikan di sini linknya. Ini yang kemarin ya, contohnya Bapak Ibu. Nanti kita enter saja, kita paste dan kita enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. URL kita tidak ada di Google. Berarti kalau dicari orang nggak bakal ketemu, Bapak Ibu. Dicari siswa kita nggak ketemu gitu ya. Nanti di sini ada minta pengindeksan. Nah, dengan klik itu nanti akan ada waktunya tergantung, bisa 5 menit, bisa 1 hari, bisa 2 hari gitu ya Bapak Ibu ya, tergantung antrian. Nanti baru bisa dicari oleh orang lain dari pencarian Google. Nah, itu saja Bapak Ibu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin akan langsung kita praktekkan. Oke, saya share screen lagi Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang mau mengikuti, silakan Bapak Ibu, nanti akan saya tunggu secara pelan-pelan. Semoga waktunya cukup untuk membahas dua tadi. Oke Bapak Ibu ya, ini saya buka Google Chrome saya. Kita akan masuk ke halaman blogger kita. Seperti biasanya, kita masuk di blogger.com. Kalau posisinya kita sudah login, kita akan langsung masuk ke bagian ini. Kalau kita belum login atau pernah logout, ya kita harus login lagi. Nah, selanjutnya tadi ke menu halaman ya Bapak Ibu ya. Jadi tampilan seperti ini. Kalau yang ini tentang kami dan kontak kami, kita isikan secara manual ya Bapak Ibu ya. Sama kayak kemarin, judul sama isinya apa. Misalnya ini kan blog saya ini kemarin saya kasih judul Super Matematika itu ya. Blog ini berisi tentang konten matematika SMP dan SMA misalnya. Boleh dijabarkan secara panjang Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah itu nggak ada pengaturannya Bapak Ibu. Pengaturan di sini cuma ada deskripsi penelusuran sama opsi. Berbeda dengan yang di postingan kemarin ya, pengaturannya banyak. Ini nggak kita isi nggak apa-apa karena ini sifatnya statis juga. Ini Bapak Ibu bisa isi tentang apa blog Bapak Ibu semuanya dan kita klik perbaharui. Ini kebetulan sudah saya isi di sini Bapak Ibu ya. Jadi untuk menambah halaman sama caranya dengan postingan kemarin. Kita klik halaman dulu, lalu kita buat halaman baru. Nah, tinggal membuat judulnya apa gitu ya. Ini saya hapus. Sama dengan kontak, kita isi secara manual. Misalnya nama, terus nomor handphone misalnya. Cara biasa saja seperti ini Bapak Ibu ya. Terus email kita atau alamat kalau perlu, tergantung Bapak Ibu yang mau ditampilkan apa. Tapi minimal biasanya emailnya itu harus ada agar orang lain nanti kalau menghubungi kita itu mudah. Tinggal kita publikasikan. Kalau ini perbaharui karena halamannya sudah pernah saya buat sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk privasi polisi tadi saya membuatnya kan secara online ya Bapak Ibu ya. Ini kita buka. Ini sudah saya isi tadi. Ini saya hapus dulu. Kalau untuk privasi polisi caranya tadi ada di PowerPoint. Mungkin sekarang yang akan kita praktekkan yang disclaimer-nya saja Bapak Ibu ya. Kita hapus dulu yang ini. Untuk membuat disclaimer ataupun privasi polisi itu banyak sekali website yang bisa kita manfaatkan untuk membuatnya. Ini Bapak Ibu, kalau saya biasanya pakai ini, privasi polisi online. Ini akan saya paste linknya di kolom chat. Nah, kalau Bapak Ibu privasi polis, disclaimer atau apa itu kiranya belum memahami, itu bisa belakangan Bapak Ibu ya. Yang penting materi yang kedua kemarin tentang membuat postingan. Nah, itu saja dulu Bapak Ibu
diperdalam di situ, buat konten yang banyak, nanti lambat laun barulah mencoba untuk membuat halaman seperti privasi policy atau disclaimer. Yang penting ada isinya dulu postingannya. Kalau membuat di sini bisalah membuat kontak dulu atau tentang kami. Nah, tadi di sini ada free generator. Kita pilih ya. Kalau tadi yang di PPT itu privasi policy, nanti caranya tinggal diikuti yang di PPT tadi. Nah, yang kali ini yang akan saya contohkan adalah disclaimer generator. Nah, kita masukkan Bapak Ibu ya, nama website kita dan URL-nya. Nama website, kalau yang punya saya kemarin saya beri nama Super Matematika. URL-nya di sini kita bisa lakukan copy paste saja Bapak Ibu. Dari ini saya tutup dulu. Lihat blog ini Bapak Ibu ya. Nah, link yang di atas ini yang kita copy. Kita copy, terus kita masuk lagi di disclaimer generator tadi, dan kita paste di sini. Nah, ini yang di atas nama, yang di bawah ini website URL kita. Lalu kita klik next. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi negara kita pilih Indonesia. Dan alamatnya kalau saya di Jambi, ini sesuai dengan alamat Bapak Ibu ya. Terus kita kasih emailnya, email yang ada yang kita pakai di blog kita gitu ya. Kalau sudah, lalu kita klik create disclaimer. Oke, ini sudah jadi Bapak Ibu. Ini kebetulan ada yang tanya di kolom chat. Jadi yang di sini saya hapus dulu Bapak Ibu ya. Anggap aja tampilan ini masih kosong, belum ada apa-apanya. Jadi untuk membuat disclaimer privasi policy tentang dan kontak itu dari menu halaman. Kita klik menu halaman, terus kita klik halaman baru. Nah, kita berikan judul disclaimer. Ini Bapak Ibu ya. Dan kita tulis di sini. Nah, tadi kan sudah kita buat melalui privasi policy online pakai disclaimer generator. Nah, ini tinggal kita copy saja nih Bapak Ibu. Ini tinggal kita blok, lalu kita copy. Kita kembali ke halaman disclaimer tadi di halaman. Lalu kita paste. Nah, cukup kayak gini Bapak Ibu ya. Teksnya mau diatur, fontnya apa, misalnya ganti font, teksnya ukurannya normal atau yang lainnya, itu silakan Bapak Ibu ya. Yang penting ini sudah ada. Kalau sudah tinggal kita klik publikasikan. Yang setelannya ini nggak usah. Nah, kita klik konfirmasi. Nah, gini Bapak Ibu ya, kalau kita mau lihat previewnya, kita klik tanda mata di sini. Ini disclaimer-nya udah jadi. Tampilannya seperti ini nanti kalau dilihat orang lain. Ini memang bahasa Inggris Bapak Ibu ya, biarkan aja dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau mau melihat artinya apa, tinggal klik kanan, translate to Indonesia. Nanti akan berubah ke bahasa Indonesia, isinya apa gitu ya. Mungkin kita penasaran juga sih isinya dari disclaimer itu apa, nanti bisa coba. Oh, ini sepertinya translate-nya agak error ini. Oke, tadi melihatnya kita klik tanda mata. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan privasi dengan cara yang sama dengan disclaimer tadi. Nanti Bapak Ibu bisa mencobanya. Kalau yang privasinya tadi contohnya ada di PPT-nya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini 4 halaman ini akan kita letakkan di blog kita di paling bawah Bapak Ibu ya. Kalau di atas kan ada navigasi. Nah, yang akan kita buat nanti kita taruh di bawah sini. Ini kebetulan baru ada beranda. Nah, untuk meletakkan halaman di bawah blog kita, itu kita aturnya dari menu tata letak kita ya, Bapak Ibu. Jadi dari halaman kita pilih tata letak. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tata letak ini masih ada juga yang bertanya ke saya. Jadi tata letak ini
ini bawaan dari template yang kita terapkan susunannya. Apa-apa saja yang muncul di sini tergantung template atau tema yang kita terapkan ke dalam blog kita. Tapi kalau untuk halaman statis biasanya selalu ada di paling bawah. Nah, di sini ada menu halaman statis. Ini kita pilih tanda editnya ini, tanda pensil ya, Bapak Ibu ya. Kita pilih tanda edit. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau mencoba, boleh mengikuti, saya tunggu sebentar. Nah, di menu halaman statis ini, kalau untuk judul ini opsional Bapak Ibu ya. Ini nggak, kalau kita lihat nggak muncul juga di bawah sini ya. Di bawah blog kita itu nggak muncul juga. Jadi judulnya boleh, yang ini aja standar aja. Nah, di sini tadi baru ada beranda. Ini bawaan dari gadget menu statis ini. Nah, untuk menambahkan tadi kita klik tambahkan item baru. Nah, kita kasih nama, Bapak Ibu. Nama halamannya apa? Nah, ini muncul langsung. Dari, saya ulangi, kita klik tambahkan item baru. Pas di nama halaman, di sini muncul dari halaman yang sudah kita buat tadi. Misalnya dari beranda, selanjutnya akan kita pilih tentang kami dulu. Ini alamatnya, URL-nya udah otomatis muncul. Menyesuaikan di halaman. Lalu kita klik simpan. Jadi kita tambahkan semua yang kita buat di halaman. Kita tambahkan item baru. Kita klik di nama halaman. Misalnya kita mau menampilkan kontak. Lalu kita simpan. Ini sudah 3 Bapak Ibu ya. Ada beranda, ada tentang kami, ada kontak kami. Kita tambahkan lagi, kita akan memasukkan disclaimer. Linknya sudah otomatis nih masuk. Disclaimer gitu ya. Lalu kita klik simpan lagi. Nah, kita tambahkan satu lagi yang privasinya dengan cara yang sama. Di privasi, linknya udah otomatis, lalu kita klik simpan. Ini posisinya Bapak Ibu bisa kita rubah urutannya. Misalnya beranda mau diturunin, nah bisa. Tapi biasanya beranda itu di depan ya. Beranda ini halaman awal dari blog kita. Nah, urutan dari ini, misalnya privasinya dulu mau dinaikkan. Nah, kita klik aja tanda pindahkan item ini ke atas, atau kita klik tanda pindahkan item ini ke bawah. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di widget, di tata letak ini Bapak Ibu, biasanya kalau kita berganti-ganti template, itu akan bertumpuk-tumpuk. Biasanya widgetnya ada yang jadi 2, ada yang double, ada yang jadi banyak. Jadi widget itu ada yang bisa dihapus, ada yang tidak ya Bapak Ibu ya. Kalau menu halaman statis ini nggak bisa dihapus. Ciri-cirinya ada bisa dihapus, di bawah sini biasanya ada bacaan hapus. Tapi ini bisa disembunyikan dengan klik tombol ini. Kalau tampilannya seperti ini, Bapak Ibu, itu nanti nggak akan muncul di halaman blog kita. Jadi ini harus kita aktifkan. Lalu kita klik simpan. Kita cek di blog kita udah muncul belum. Nah, ini Bapak Ibu. Di bawah sudah muncul, coba saya zoom. Di sini ada beranda, ada tentang kami, ada kontak, ada privasi, dan disclaimer. Kita coba buka salah satunya. Misalnya disclaimer yang tadi kita buat. Nah, jadi tampilannya gini ya, Bapak Ibu ya. Sudah muncul. Blog kita sudah ada menu halaman statisnya sesuai dengan halaman yang kita buat. Oke, itu tadi Bapak Ibu untuk membuat halaman dan memasukkannya ke bagian bawah blog kita. Kita kembali ke tata letak. Sekaligus saya akan menjawab tadi pertanyaan yang ke chat saya. Jadi kalau gadgetnya di sini banyak Bapak Ibu, itu bisa dihapus gitu ya. Kita maunya bersih. Misalnya saya mau menghapus ini. Nah, ini ada menu hapusnya. Kalau ini berarti bisa dihapus. Ada yang nggak bisa dihapus. Berarti itu wajib ada di tata letak blog kita seperti halaman status tadi. Namun tadi bisa disembunyikan.
Oke, kiranya itu Bapak Ibu ya untuk menu halaman. Saya ulangi sedikit. Jadi untuk membuat halaman itu biasanya ada disclaimer, ada privasi, ada tentang kami, yaitu yang menjelaskan tentang blog kita itu isinya apa, kontak kami, ya kontak-kontak kita. Nah, untuk membuatnya tadi tinggal klik halaman baru saja. Caranya kurang lebih sama dengan kita membuat postingan, kita ketik. Namun, apa yang kita buat di halaman ini itu nggak masuk di blog kita, Bapak Ibu ya, di halaman depan, di beranda kan nggak masuk. Kalau kita membuat postingan itu akan masuk di beranda blog kita. Kalau yang halaman tadi statis nggak muncul, tapi bisa kita buat di bawah sini, Bapak Ibu ya. Caranya tadi membuatnya melalui menu tata letak, yaitu ada di bagian bawah, menu halaman statis. Nah, Bapak Ibu untuk widget-widget yang lainnya, ini tergantung dari template yang kita terapkan. Jadi untuk mengeditnya, itu bisa klik tanda penanya. Nah, kalau ini bacaan yang di bawah beranda dan privasi kontak tadi ya Bapak Ibu ya, atau footernya. Itu silakan di explore Bapak Ibu. Tapi yang terpenting di gadget ini ada arsip. Arsip aja udah cukup sebenarnya. Postingan populer, statistik, pengikut itu nggak harus ada. Untuk ikon media sosial, ini ada yang bertanya di chat. Ini tergantung dari bawaan template yang kita terapkan lagi ya Bapak Ibu ya untuk ikon media sosial. Kebetulan di template yang saya terapkan di blog saya yang sudah saya bagikan kemarin ini sudah ada. Jadi tinggal kita edit saja Bapak Ibu di sini. Nah, kita tinggal edit dari tampilan ini. Ini bisa Bapak Ibu pelajari nanti. Ini Facebook kita. Berarti nanti tinggal Bapak Ibu kopikan link dari profil Facebook Bapak Ibu. Yang lainnya nggak perlu diganti sih, tinggal ganti link aja. Ini link YouTube. Nah, Instagram ini kebetulan linknya belum saya buat. Nanti bisa diisi di tanda pagar ini Bapak Ibu ya. Ini WhatsApp kayak gini kayak kemarin bisa pakai wa.me nomor kita kemarin bisa. Kalau yang saya contohkan di sini, ini nanti ketika siswa kita mengklik ikon WhatsApp yang di atas, nanti akan langsung chat ke nomor kita dan langsung otomatis ada bacaannya Assalamualaikum gitu. Nah, itu bisa diedit walaupun otomatis ada. Nanti bisa di-copy Bapak Ibu ya dari template yang saya bagikan di bagian ikon media sosial. Linknya ini bentuknya. Saya Telegram gitu juga. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu edit saja yang di ikon media sosial. Ini tentunya berbeda template satu dengan template yang lainnya. Jadi ini fiturnya tergantung template yang kita terapkan. Untuk membuat sendiri kalau template kita nggak ada, itu sebenarnya bisa Bapak Ibu. Tapi memang untuk membuatnya itu kita bisa dari edit HTML ya Bapak Ibu ya. Ini kan di tema, kita masuk ke menu tema, di sini ada edit HTML. Kalau ini memang harus perlu pemrograman gitu Bapak Ibu ya. Kita perlu sebuah pemrograman. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau, itu mungkin nanti kode programnya bisa browsing di Google gitu. Bisa juga selain itu dari tata letak. Misalnya nanti Bapak Ibu membuatnya, tapi tampilannya nggak di atas sini Bapak Ibu ya. Sesuai dengan template yang kita terapkan. Mungkin bisanya nanti di gadgetnya. Nah, di gadget ini kita bisa memilih HTML. Oke, sebelumnya akan coba saya copy dulu. Link isian dari HTML di ini tadi. Saya coba dua saja, Facebook sama YouTube. Kita akan tambahkan di gadget. Berhasil nggak gitu ya Bapak Ibu ya. Di gadget, kita pilih HTML. Yang ini Bapak Ibu. Yang ada tanda pemrograman HTML atau JavaScript. Judulnya misalnya media sosial.
Lalu kita pastikan di sini, ini Bapak Ibu bisa browsing mungkin kode ini atau copy dari yang template saya ini. Lalu kita klik simpan. Oke Bapak Ibu ya, saya ulangi. Caranya ditambahkan gadget, lalu pilih HTML atau JavaScript. Nanti tinggal dipaste. Sekarang akan coba kita lihat di blog kita. Nah, nggak muncul sepertinya Bapak Ibu, atau belum disimpan ya. Biasanya seperti itu bisa juga. Kita tunggu, masih proses menyimpan. Akan kita coba lihat blognya. Oh, ternyata nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi ini memang bawaan dari template ini seperti itu. Letak media sosialnya di atas. Nggak muncul di bagian sini. Mungkin bisa menggunakan kode yang lain ini Bapak Ibu. Mungkin nggak pakai kode ini gitu ya. Pakai kode yang lain. Ini saya hapus saja. Jadi memang ini lebih ke bawaan dari template-nya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang publikasi. Untuk publikasi seperti yang saya jelaskan secara singkat di awal tadi, kita untuk mengaturnya agar blog kita ini mudah diakses orang lain kalau kita misalnya siswa kita. Jadi kadang itu kita mencari sesuatu di internet tuh nggak langsung masuk ke halaman blog orang lain tuh ya, atau website orang. Kita misalnya mau mencari materi tentang bahasa Indonesia misalnya, tentang tes deskriptif. Kita kan nggak masuk tuh. Alamatnya apa ya gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya apakah nanangsriadi.online, kan nggak gitu. Biasanya kita untuk mencari informasi tersebut di internet, kita biasanya melalui pencarian Google. Nah, misalnya di blog saya itu yang sudah terindeks, yang sudah masuk di halaman 1 Google itu aplikasi RPP 1 lembar. Nah, ini masuk nih Bapak Ibu ya, website saya ini. nanangsriadi.online, aplikasi RPP 1 lembar. Nah, ini kalau yang ini kebetulan punya saya semuanya, ini 3-3-nya dari YouTube tapi. Nah, jadi ini orang lain kan kalau mencari informasi di Google seperti ini, nggak langsung masuk ke websitenya nanangsriadi.online, nanti cari RPP 1 lembar, kan nggak gitu. Biasanya dari pencarian Google. Nah, biar blog kita itu mudah dicari oleh orang lain, kita di sini melakukan beberapa pengaturan, yaitu dari menu setelan Bapak Ibu. Kalau atas ini judul, deskripsi, ini silakan boleh diedit lagi, atau kalau enggak judulnya sama dengan yang kita buat kemarin. Ini masih bisa dirubah ya kalau mau dirubah Bapak Ibu. Kalau enggak dirubah enggak apa-apa. Bahasanya jangan lupa dipilih. Lalu, nah ini tadi, privasi. Dapat diakses mesin telusur. Ini kalau kita nonaktifkan, ini dicari di pencarian Google, walaupun kita nyarinya mirip-miripnya dengan nama website kita. Misalnya website saya tadi namanya Super Matematika. Coba saya cari Super Matematika, muncul atau enggak. Muncul ya Bapak Ibu ya, yang super-matematika.blogspot.com. Enggak muncul, walaupun kita menuliskannya mirip sekali dengan nama blog yang sudah kita buat. Karena kita belum melakukan beberapa pengaturan. Walaupun sudah diaktifkan, itu pun enggak otomatis secara langsung munculnya Bapak Ibu. Itu biasanya membutuhkan waktu. Nah, ini harus kita aktifkan. Kalau ini tadi yang saya contohkan favicon, itu kita mau membuat, ini saya contohkan Bapak Ibu, di atas sini, tab-tabnya di Google Chrome, seperti WhatsApp, ini ada logo WA-nya di pojok atas. Lalu seperti ini, privasi polisi online, dia punya logo di atas ini. Seperti blogger, dia punya logo di atas ini. Kalau website kita atau blog kita yang kita buat di Blogger, logo yang di atasnya sini ini mengikuti logo yang dari bloggernya. Nah, ini bisa kita ganti ya Bapak Ibu ya, melalui menu setelan. Kita pilih favicon. Nanti kita di sini memilih file. Ini filenya Bapak Ibu harus persegi. Bapak Ibu bisa membuat logonya pakai Photoshop, pakai Canva,
atau pakai PPT, yang penting dia persegi dan ukurannya kurang dari 100 KB. Jadi kecil Bapak Ibu ya, di atasnya kan kecil. Jadi file kecil aja. Ini saya contohkan, saya coba cari file yang sudah saya siapkan, misalnya ini. Nah, ini sudah masuk, tinggal kita klik simpan. Kita klik simpan, tampilan seperti ini, kita langsung tutup aja Bapak Ibu. Ini kita coba cek, langsung masuk atau tidak. Biasanya ini membutuhkan waktu untuk masuknya. Nah, ini belum. Mungkin nanti, mungkin itu nggak langsung memang Bapak Ibu. Nah, ini ya sudah berubah ternyata. Jadi logo yang di atas ini sudah berubah. Jadi Bapak Ibu boleh membuatnya seperti apa logonya, terserah Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang di blog saya, ini saya buat logo kayak gini. Jadi bisa didesainnya sesuai selera masing-masing. Itu tadi favicon, terus alamat blognya di bagian mempublikasikan. Ini masih bisa diedit lagi Bapak Ibu ya. Kalau kiranya mau mengganti alamat blog atau linknya, tinggal kita edit saja. Kalau yang ini domain custom kayak punya saya ini kan sudah jadi nanangsiredi.online. Kalau ini nggak perlu kita bahas di sini, yang penting Bapak Ibu buat kontennya saja dulu, itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ini menggunakan pihak ketiga, harus beli dulu. Lalu tadi HTTPS-nya kita aktifkan. Selanjutnya di sini ada izin. Nah, di izin ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menginginkan satu blog diisi oleh banyak orang, itu bisa. Jadi kalau Bapak Ibu nih misalnya di sekolah mengajar bahasa Indonesia misalnya, ingin menjadikan siswa di kelas Bapak Ibu menjadi penulis semua. Jadi siswa Bapak Ibu diminta untuk membuat puisi gitu misalnya. Jadi biar blog kita itu terisinya cepat. Bisa jadi ajang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilannya. Nah, di sini ada bacaan undang lebih banyak penulis. Nah, tinggal kita masukkan email orang yang akan kita undang. Nanti akan ada notifikasi ke email kita. Nah, orang lain yang kita undang nanti tetap login menggunakan akun Gmail-nya masing-masing. Nanti blog yang mereka diundang sebagai penulis muncul di sini. Kalau ini blog Anda, berarti blog kita. Nanti ada satu lagi menu, itu kita sebagai undangan untuk menulis. Nanti munculnya di sini. Jadi di satu akun Google, kita bisa membuat blog sendiri, kita juga bisa mengisi di blog orang lain kalau kita diundang oleh orang lain. Selanjutnya, nah tadi ada juga Bapak Ibu yang menanyakan tentang postingan itu, bisa nggak disembunyikan? Kalau disembunyikan, itu dari menu postingan ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal kembali ke draft. Tapi kalau kembali ke draft, ini nggak akan muncul di alamat blog kita. Jadi kalau kita punya artikel banyak, postingan banyak, itu semuanya nggak muncul di atas. Jadi kita bisa atur berapa postingan yang muncul di depan. Misalnya cuma 5 postingan. Jadi hanya 5 postingan saja di berandanya. Tapi nanti di bawahnya ada bacaan selanjutnya gitu untuk mengeceknya. Lalu untuk publikasi yang perlu diatur, nah ini Bapak Ibu zona waktu mungkin perlu diatur. Kalau belum Jakarta, GMT plus 7 nanti bisa diatur. Nah ini aktifkan deskripsi penelusuran. Ini kita aktifkan juga Bapak Ibu ya, agar nantinya blog kita lebih mudah dicari oleh orang lain. Nah kita masukkan di deskripsi penelusuran ini. Ya tentang blog kita tadi, ini boleh sama dengan yang kita letak tadi. Blog ini berisi tentang apa, misalnya pembelajaran matematika untuk SMP, kelas 7, kelas 8, kelas 9, materinya apa-apa saja, boleh Bapak Ibu tulis di sini. Tapi ini maksimalnya 150 huruf gitu Bapak Ibu ya. Ini bisa diaktifkan nanti. Nah, yang tadi satu lagi, agar link dari blog kita itu terindeks di pencarian Google, ini ada Google Search Console. Dari menu pengaturan di bagian bawah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita pilih Google Search Console.
Kita tunggu sampai terbuka, Bapak Ibu. Ini tampilannya karena tadi sudah saya buka ya Bapak Ibu ya, sudah saya daftarkan. Kalau belum didaftarkan, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya, Google Search Console-nya seperti ini. Lalu kita kopikan link blog kita. Kita buka blog kita pilih URL-nya, kita copy. Lalu kita pastekan yang di sebelah kanan, yang ada HTTPS-nya. Ini kita paste dan kita klik terus. Nanti akan ada notifikasi bahwa alamat ini sudah terverifikasi. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau ini sudah terverifikasi, ketika Bapak Ibu membuka Google Search Console ini, maka tampilan yang keluar tampilan seperti ini. Selanjutnya, tampilan di sini berfungsi untuk kita meminta pengindeksan dari artikel yang kita buat agar muncul di pencarian Google. Nah, caranya kita buka blog kita dan kita buka salah satu artikelnya. Jadi setiap kali Bapak Ibu habis membuat postingan atau membuat artikel, itu jangan lupa untuk langsung didaftarkan di Google Console-nya. Kita cek dulu, lalu kita copy yang di atas ini, Bapak Ibu ya, link URL yang di atas. Ini kita klik kanan dan kita klik copy. Selanjutnya kita masuk ke Google Console yang tadi. Nah, di atas ini, inspect any URL in, ini alamat blog kita. Nah, di sini kita pastekan. Kita paste. Lalu kita enter, Bapak Ibu. Nih, URL is not on Google. Berarti URL kita itu belum terdaftar di Google, gitu Bapak Ibu ya. Belum ada di pencarian Google. Dicari nggak bakalan ketemu. Kecuali orang lain langsung klik link yang kita bagikan. Kalau dicari pakai pencarian Google nggak bakal ketemu. Bisanya link kita, postingan ini tadi kita bagikan kepada siswa kita. Kalau kayak gitu bisa. Tapi kalau pakai pencarian Google itu nggak bakal muncul. Nah, caranya biar muncul, di sini setelah kita pastikan, kita enter, muncul URL is not on Google, maka kita klik request index. Kita tunggu beberapa saat, ini bisa lama, bisa tidak Bapak Ibu ya. Kita tunggu dulu. Nanti akan ada bacaan sedang dalam antrian, gitu Bapak Ibu ya. Dan ini pun nggak langsung muncul. Biasanya kalau di blog saya itu saya daftarkan, itu biasanya munculnya membutuhkan waktu 1 jam 2 jam gitu. Nah ini Bapak Ibu ya, indexing requested, berarti permintaan untuk indeksnya sudah terkirim ke Google. Ini coba, jadi kita klik got it saja. Walaupun di sini ada bacaan request again, ini nggak perlu kita klik lagi Bapak Ibu ya, karena yang tadi sudah terdaftarkan agar nanti dapat dicari dari pencarian Google. Ya memang Bapak Ibu untuk masuk di pencarian Google itu agak berat, apalagi di halaman awal. Jadi memang harus sesuai, kata kuncinya itu memang harus benar-benar sesuai gitu ya. Ini kebetulan beberapa dari blog saya itu muncul di halaman pertama Google dengan beberapa kata kunci. Nah, misalnya saya juga itu membuat LKPD Matematika SMP misalnya. Kalau nggak salah dengan kata kunci ini muncul juga. Nah ini Bapak Ibu ya, di halaman 1 dan di urutan pertama dan urutan kedua. Ini blog saya. Nah jadi kalau ini muncul di halaman awal Google, itu pasti akan lebih banyak diklik oleh orang lain dibandingkan postingan kita itu munculnya di halaman 10. Pasti Bapak Ibu jarang mengecek atau kalau mencari sesuatu di halaman Google ini, mencarinya sampai ke halaman 2, halaman 3. Biasanya Bapak Ibu pilih itu yang di halaman pertama, kecuali memang informasinya itu benar-benar nggak ketemu di halaman pertama. Bapak Ibu mungkin ke halaman 2, ke halaman 3, dan seterusnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, untuk melakukan publikasi dari blog kita. Walaupun
setelah kita membuat postingan, kita klik publikasi, itu sudah terpublikasi. Tapi itu hanya bisa kita bagikan linknya saja kepada sasaran kita siapa, misalnya kepada siswa kita atau kepada mahasiswanya atau kepada orang lain. Kalau agar ini bisa terlihat di pencarian Google, kita perlu melakukan beberapa pengaturan tadi, yaitu tadi yang pertama, yang paling penting ini ya, pengaturan dapat diakses mesin telusur. Ini yang paling penting Bapak Ibu, ini harus aktif. Kalau yang lainnya tadi nggak begitu mempengaruhi, hanya membantu saja. Kayak aktifkan deskripsi penelusuran, ini hanya membantu saja. Nah terus tadi kita juga sudah mencoba untuk favicon. Favicon ini hanya untuk mempercantik saja dari tampilan blog kita atau sebagai ikon dari blog kita itu apa. Nah ini Bapak Ibu ya muncul. Nah kalau yang di blog saya tadi coba saya buka. Nah untuk faviconnya ini dan halaman judulnya ini saya gantikan dengan gambar. Ini coba saya praktekkan. Ini saya simpan dulu gambarnya. Kita akan mencoba mempraktekkan ini di blog yang kita buat dari pertemuan 1 kemarin. Kita masuk ke setelan untuk merubah judul dari blog kita ini kan teks ya Bapak Ibu ya. Ini akan kita jadi gambar. Itu kemarin kita merubahnya dari tata letak. Tata letak, lalu kita pilih yang header. Ini Bapak Ibu ya. Di tata letaknya biasanya ada header. Nama blog kita apa, terus dalam kurung header. Ini yang kita pilih. Nah, terus ini kita edit Bapak Ibu ya. Nah, sini ada judul blog, deskripsi blognya bisa diisi. Terus kita pilih upload gambar. Nah, kalau bisa gambarnya bentuknya yang persegi panjang seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kalau punya saya ukurannya 300 piksel kali 53 piksel. Ini sedang mengupload. Nah, ini sudah terupload. Ini kalau nggak salah pengaturannya yang ini. Kita coba dulu. Selain judul dan deskripsi, lalu kita simpan. Kita cek di blog kita. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang tadi awalnya di atas teks sekarang sudah jadi gambar. Ini biar tampilannya berbeda gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi favicon-nya, ini tadi judulnya. Kalau mau menghapusnya tinggal kembali lagi ke tata letak. Ini gambarnya kita dibalik judul dan deskripsi ini untuk menghilangkannya, atau ini kita hapus saja. Link ini kita hapus saja, terus kita simpan. Otomatis ini akan kembali lagi seperti semula, sudah menjadi teks lagi. Itu opsional sih ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi juga ada yang chat ke saya masalah video yang kita upload ke YouTube. Kalau dari menu postingan, misalnya ini, setelah kita memasukkan link dari YouTube, emang di sini tampilannya nggak bisa diputar ya. Tadi ada yang menanyakan Bapak Ibu. Ini tampilannya nggak bisa diputar dari halaman pengeditan. Tampilannya hanya gambar, lalu ada logo kayak YouTube-nya. Namun itu kalau sudah benar di blognya ini sudah bisa dibuka kayak gini contohnya. Nah itu tadi Bapak Ibu ya materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan yang ketiga ini, yaitu tadi yang pertama membuat laman. Membuat laman tadi sudah kita bahas cara membuat kontak tentang disclaimer dan privasi. Untuk privasi tadi ada di PPT, yang disclaimer tadi sudah kita praktikkan secara langsung. Secara umum ini sama dengan postingan, namun ini nggak muncul update kalau kita buat status misalnya di Facebook atau apa kan, kalau kita update muncul langsung di paling atas. Nah kalau di halaman ini nggak muncul statis, itu kita munculkan di paling bawah. Lalu tadi kita sudah mempraktekkan untuk melakukan setelan publikasi, termasuk mendaftarkannya di Google Console.
Di Google Console tadi yang kita daftarkan yang pertama itu link utama dari blog kita, yang kedua link dari setiap kita melakukan update atau membuat sebuah postingan baru. Jadi setiap kita membuat postingan baru, itu kita harus mendaftarkannya ke Google Console agar itu bisa dicari orang lain kalau melalui Google. Itu kedepannya itu akan berfungsi bagi kita. Kalau dicari muncul di halaman satu Google, itu pasti akan banyak dikunjungi oleh orang lain. Itu saja Pak Randi, mungkin nanti kita lebih ke itu Pak Randi ya. Tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Saya kembalikan ke Pak Randi. Baik, terima kasih Pak Nanang penyampaian materinya ya. Jadi itu sudah disampaikan hari ini tentang halaman dan mempublikasikan blog gitu ya. Bapak Ibu mungkin ingin bertanya secara langsung bisa klik raise hand dan bisa nanti kami bukakan mikrofonnya, atau bisa juga tulis di kolom chat kesulitan Bapak Ibu, atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan secara langsung ke Pak Nanang bisa juga di kolom chat. Untuk hari ini khususnya dalam membuat halaman ya sudah disampaikan Pak Nanang tadi, apabila Bapak Ibu untuk pembelajaran misalkan untuk pembelajaran di kelas ya mungkin saran saya adalah tidak perlu ditambahkan disclaimer juga tidak masalah, ataupun privasi polisi tadi juga tidak masalah. Jadi halaman-halaman itu Bapak Ibu dapat kreasikan menjadi halaman statis yang lain. Misalkan data diri, urutan materi dalam 1 tahun, atau mungkin link-link download, ya link-link download yang sifatnya statis terus digunakan itu terus, atau mungkin daftar sosial media juga bisa di situ, atau mungkin yang lainnya yang sifatnya tidak bergerak itu terus, misalkan dalam 1 tahun atau apa yang mungkin update-nya cukup lama lah, bisa kita update dalam waktu yang lama, tidak seperti postingan yang harus kita status kita jalan terus. Nah itu sedikit tambahan dari saya. Nah silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa tulis di kolom chat, bisa juga bertanya secara langsung dengan klik raise hand. Silakan Manang, bisa direspon yang di kolom chat terlebih dahulu. Nah, ini dari atas mungkin tadi ada yang bertanya bedanya Google Site dengan blog. Nah, jadi Google Site itu tipenya website ya Bapak Ibu ya. Kalau blogger ini tipenya blog. Di awal kemarin kita sudah mencoba memaparkan perbedaan antara blog sama website. Intinya kalau di blog itu apa yang kita update itu akan muncul di paling depan gitu ya. Kayak media sosial lah gitu kalau blog itu. Kalau Google Site itu website. Jadi pengaturannya biasanya statis, dia nggak ada apa yang kita update muncul di depan, itu enggak. Harus kita atur, yang muncul di depan apa, yang muncul di submenu ini apa, submenu ini apa. Kalau blog itu sifatnya seperti media sosial. Jadi apa yang kita update pasti muncul di halaman beranda depan. Itu bedanya Google Site sama blog. Kalau dimanfaatkan dalam pembelajaran, kedua-duanya sangat bisa Bapak Ibu ya. Secara umum sama sih, isinya kita bisa membuat postingan, kita bisa membuat teks, kita bisa memasukkan gambar, kita juga bisa masukkan video, kita bisa masukkan link dari Google Form, kita sematkan langsung, itu juga bisa. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Resti Kiantini. Ada Ibu Resti Kiantini sebagai pustakawan ingin melakukan survei di blog. Apakah mungkin? Saya ingin tahu apakah Anda suka membaca buku atau e-book. Jelaskan alasannya. Nah, untuk membuat sebuah survei, itu kalau kita menggunakan menu yang ada di Blogger, itu nggak ada ya. Kita jadinya di sini bisa menggunakan layanan lain, yaitu seperti yang kita praktekkan di pertemuan kemarin, seperti contohnya absen, sama soal latihan atau soal tugas gitu ya. Kita kemarin menggunakan Google Formulir. Nah, jadi solusinya seperti itu ya, Bu Resti ya. Kita membuat Google Formulir yang isinya survei. Nanti di situ kan ada hasilnya dari isi surveinya itu di dalam Google Spreadsheet-nya.
Kalau itu juga mau ditampilkan ke blog kita, itu bisa juga hasil responnya tadi. Hasil respon dari Google Form-nya kita sematkan. Kemarin kita juga sudah mempraktekkan cara menyematkan dokumen. Nah gitu ya Ibu Resti ya, mungkin solusinya kita bisa menggunakan Google Formulir untuk membuat surveinya. Di Google Formulir kemarin kita sudah mempraktekannya itu dalam bentuk link atau Google Formulirnya kita sematkan langsung ke dalam blog kita. Lalu coba saya cari pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak ya, ini Ibu Nana Amka. Saya sering lihat di page blog yang penuh dengan iklan yang mengganggu. Itu ada caranya nggak biar blog kita tetap rapi? Nah, iya Bapak Ibu, memang kalau untuk menampilkan iklan, kita di sini biasanya sudah bekerja sama dengan pihak pengiklan gitu ya. Kalau bawaan dari blogger, itu kita dengan Google AdSense. Kalau yang blog saya tadi yang isinya RPP 1 lembar itu memang ada iklannya. Nah kalau itu tampilannya biar nggak berantakan, iklannya nggak muncul sembarangan, itu kita sendiri sih yang ngaturnya Bapak Ibu ya. Di tata letak tadi tetap mengaturnya. Jadi biar blog kita itu tampilannya simple, nggak muncul yang mengganggu, itu kita aturnya di tata letak. Jadi kita pilih yang di tata letak itu yang pokok-pokok saja. Ada arsip itu sudah cukup, yang lainnya nggak perlu. Jadi untuk mengatur blog kita tetap rapi di menu tata letak blog. Berarti itu ya Pak Nanang ya, apabila kita nggak setting monetize atau iklan, itu sudah pasti nggak ada iklannya ya Pak Nanang, atau mesti ada iklannya? Nggak Pak. Kalau di blog kalau kita nggak mendaftarkan, kita nggak diterima, itu nggak muncul. Beda sama YouTube gitu Pak ya. Kalau YouTube sekarang, walaupun kita belum diterima AdSense-nya, belum memenuhi syarat, mau kita baru ada 1 subscriber-nya, itu sekarang sudah muncul iklannya di YouTube itu untuk peraturan yang baru sekarang. Dan itu tapi penghasilannya bukan untuk kreatornya gitu, full untuk YouTube gitu. Nah, kalau di blog ini nggak bisa muncul kayak gitu. Kalau kita belum bekerja sama dengan pihak pengiklannya dan kita nggak diterima, itu nggak bisa muncul sembarangan iklannya. Jadi tetap masih kosong tanpa iklan gitu Pak. Ya, baik Pak Nanang. Jadi gitu Bapak Ibu, jadi nggak perlu khawatir di blog Bapak Ibu nggak ada iklannya ya, nggak ada iklannya. Mungkin sedikit saya tambahkan yang tadi Pak, tadi perbedaan blog dengan blogger dengan Google Site. Kebetulan Pak Nanang juga yang bulan lalu, kalau nggak 2 bulan lalu juga narasumber di kegiatan kami, Guru Inovatif Indonesia, kebetulan materinya Google Site, kebetulan itu sama. Jadi ya secara keseluruhan hampir sama, tapi sudah disampaikan Pak Nanang kalau Google Site itu jenisnya Google. Kebetulan memang blogger ini dan Google Site itu sama-sama miliknya Google sekarang. Ya, perusahaannya sudah sama sekarang. Cuma bedanya kalau Google Site itu tampilannya lebih mudah gitu tanpa ada pemrograman sama sekali gitu ya. Jadi dan halaman-halaman yang digunakan statis tetapi ya statis karena memang website. Kalau blogspot atau blogger ini Bapak Ibu ketika mengisi postingan itu bergerak terus jatuh ke bawah gitu ya, kayak nulis status itu kan turun terus ya. Jadi yang ditampilkan nanti urut dari yang terakhir gitu. Tapi kalau yang ketika buat Google Site, Bapak Ibu harus buat halaman-halaman saja yang bisa digunakan. Nah, itu sih bedanya. Jadi mana yang paling mudah dibuat itu tergantung Bapak Ibu. Nanti makanya perlu mencoba gitu ya. Awal-awal butuh mencoba, nanti setelah sudah mencoba ini itu dan yang lainnya, Bapak Ibu nggak usah terus-terusan mencoba. Pilih salah satu yang paling mudah untuk Bapak Ibu. Ya nggak usah mikir mana yang paling keren mungkin ya, paling mudah dulu untuk Bapak Ibu. Karena dengan kemudahan itu Bapak Ibu nanti akan lebih semangat dalam mengisi konten. Karena yang paling penting itu isi kontennya gitu ya. Jangan mengatur-ngatur terlalu lama tapi akhirnya sudah ngantor 1 hari selesai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan nggak diisi. Nah itu yang penting paling mudah dulu untuk diisi, baik
Google Site, baik Blogspot, atau mungkin kita nanti adakan lagi kegiatan WordPress. Nah, itu juga sama sejenis. Artinya tinggal tata letaknya, temanya yang ganti, tapi sesungguhnya sistemnya juga hampir sama. Lebih pada Bapak Ibu dalam mengisi tulisan, mengisi materi, dan mengisi konten-konten di blog atau website Bapak Ibu. Gitu. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya gitu ya. Nah, silakan Mbak Nanang mungkin bisa sambil kebetulan juga saya punya website juga ya, akhirnya saya utak-atik gitu ya, karena sibuk buatnya satu kali mungkin 1 minggu selesai gitu ya, setelah itu nggak saya isi lagi karena banyak kegiatan. Nah, itu jangan ditiru, Bapak Ibu harus lebih aktif dalam membuat gitu ya. Mungkin ini sedikit saya tampilkan website saya gitu ya. Kalau Pak Nanang tadi nanangsriyadi.online, mungkin website atau Guru Inovatif ya sama. Ini website saya www.randipopo.com. Nah, tampilannya kayak apa sih gitu ya. Nah, sebentar loading. Tapi karena sifatnya website, saya juga jarang mengisi materi. Masih loading, sebentar. Mungkin bisa buat referensi kalau tampilannya seperti apa. Cuma ini buatnya saya tidak pakai Blogspot, saya pakai WordPress, tapi hampir sama kok, hampir sama. randipopo.com masih loading ya. Atau mungkin internet saya. Ya nanti kalau enggak itulah. Kalau udah kena nanti saya tulis di grup. Nah, ya, itu aja nanti bisa Bapak Ibu cek sendiri. Ya, yang penting Bapak Ibu tetap semangat dalam menulis. Nah, ini masih ada sekitar 20 menit lagi, boleh bertanya materi yang sebelum-sebelumnya atau mungkin yang kesulitan nanti bisa diulangi dari Pak Nanang. Ya, mungkin bisa tuliskan apa yang perlu diulangi dalam hal tertentu gitu ya. Silakan bisa ditanyakan di kolom chat. Silakan Pak Nanang bisa direspon yang di kolom chat. Oke, Pak. Nah, jadi di sini ada pertanyaan bagaimana kerjasama dengan iklan gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk iklan tuh kita memikirkannya jangka panjang lah, Bapak Ibu ya. Karena kalau masih baru kita daftarkan iklan itu pasti tertolak, Bapak Ibu. Karena yang dilihat dari Google AdSense itu dari agar bisa kita menampilkan iklan, kontennya harus sudah banyak dulu, Bapak Ibu. Yang pertama, kontennya harus sudah banyak, terus berkualitas isinya, terus masuk di pencarian Google. Kalau belum muncul dicari orang dari Google, itu saya rasa itu akan susah untuk diterima di AdSense untuk menampilkan iklan. Nah, kalau caranya saya coba share di halaman blogger kita. Di sini kan ada menu penghasilan ya, Bapak Ibu ya. Tinggal kita pilih saja di menu penghasilan ini. Nah, di sini tinggal kita ikuti. Google AdSense adalah cara sederhana dan gratis mendapatkan penghasilan dengan menampilkan iklan Google di blog. Agar memenuhi syarat dan layanan ini, blog Anda harus bersifat publik dan harus memenuhi kebijakan. Nah, kebijakannya apa saja? Nanti bisa Bapak Ibu pelajari lebih lanjut ya di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini emang agak panjang, agak sulit ya Bapak Ibu ya untuk mendapatkan iklan ini, tapi ini jangka panjang sih Bapak Ibu ya. Kalau masih baru didaftarkan pasti ditolak. Saya pun dulu mendaftarkannya sampai mungkin 10 kali mendaftar ada itu baru bisa diterima. Nah, jadi lewat menu ini ya Bapak Ibu ya, dengan klik pelajari lebih lanjut. Nah, nanti di sini ada pilihan daftar ke AdSense. Nah, tinggal kita ikuti saja apa isinya dari Google AdSense ini. Nah, syaratnya usia kita minimal 18 tahun. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah bisa kalau dari segi usia. Tinggal ke dalam konten yang akan kita buat. Nah, tapi memang untuk iklan ini dulu sempat viral Bapak Ibu di awal-awal pembelajaran daring. Ada yang mengatakan kan kebanyakan guru-gurunya itu pakai blog, pakai website gitu memberikan materinya yang ada iklannya. Dan ternyata di iklan itu pun muncul iklan yang nggak seharusnya untuk seusia siswa kita gitu ya. Jadi itu kemarin sempat ada itu artikel yang membahas tentang itu. Nah, jadi memang untuk iklan itu
kita juga agak susah mengontrolnya karena iklannya itu langsung dari pihak Google-nya. Tapi kalau sekedar pembelajaran itu nggak ada iklannya juga nggak masalah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau mengembangkan juga ada iklannya boleh, itu juga nggak masalah. Caranya di bagian penghasilan tadi. Terus selanjutnya ini ada Ibu Irene, mohon diulang lagi tentang penambahan Google Formulir. Oke, untuk Google Formulir akan kita coba lagi ya Ibu Irene dan Bapak Ibu yang lain. Kebetulan tadi ada yang menanya juga untuk survei tadi. Kita coba share lagi, kita ke bagian postingan. Kita coba buat postingan baru ya Bapak Ibu ya. Ini contoh saja misalnya. Untuk memasukkan Google Formulir, pastinya kita harus punya Google Formulir dulu. Google Formulir bisa kita buat dari Google Drive kita. Jadinya dari akun Google kita itu di Google Drive. Dari Google Drive ini kita bisa mengaturnya. Kemarin saya sudah menyiapkan Google Formulir. Kalau mau membuat Google Formulir baru, tinggal kita klik tanda tambah ya, Bapak Ibu ya. Dan kita pilih Google Formulir. Misalnya ini kita sudah buat daftar hadir. Kalau tadi Ibu yang untuk pustakawan, untuk melihat responnya tadi, ini bisa kita ganti ya Bapak Ibu tadi ya, apa yang mau diisi, apakah Anda menyukai e-book ini atau apa gitu ya. Kalau ini daftar hadir. Cara menyematkannya Bapak Ibu, kita klik kirim. Kalau ini dalam bentuk link, ini kita copy. Nah, saya contohkan dalam bentuk link dulu. Copy, kita kembali ke postingan. Kita ketik dulu judulnya, daftar hadir misalnya. Ini kita blok, lalu kita klik sisipkan atau edit link. Bukan langsung dipaste Bapak Ibu ya. Kalau langsung dipaste gini, ini nggak akan muncul nanti. Ini terdeteksinya bukan link. Jadi kita blok, lalu kita pilih sisipkan atau edit link. Nah, baru kita paste di sini. Link dari Google Form-nya. Terus ini buka link di jendela baru. Nanti ketika siswa kita mengklik ini, tampilan blog kita nggak ketutup. Nah, Google Form-nya akan ke tab sebelah. Ini kita terapkan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, misalnya Google Formulirnya mau kita tampilkan langsung di sini, di tampilan blog. Kalau untuk itu, kemarin sudah kita contohkan juga, yaitu kita menggunakan tampilan HTML. Kita pilih tanda pensil ini, kita pilih tampilan HTML. Nah, tadi kan ini tadi yang baris pertama, link yang tadi, kita enter saja Bapak Ibu. Lalu kita kembali ke Google Formulir. Sama caranya, kita kalau tadi link ini ya. Nah, untuk menyematkan itu kita pilih yang ini, sematkan HTML. Ini ukurannya bisa kita atur dulu. Kalau sudah ini kita pilih dan kita salin. Kembali ke postingan tadi, di tampilan HTML, di sini kita paste. Seperti ini. Ini akan kita coba publikasikan. Lalu kita klik konfirmasi. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, yang atas ini tadi dalam bentuk link di tulisan. Kayak gini ya, Bapak Ibu ya. Kalau ini kita pilih, akan muncul ke tab sebelah. Jadi ngisinya di halaman yang berbeda. Kalau yang ini bisa langsung diisi dari sini. Ini tes saja. Inovatif, misalnya pas 7A, keterangannya hadir, kirim. Jadi bisa langsung diisi dari halaman blog. Seleranya tergantung Bapak Ibu ya, daftar hadirnya mau di sini langsung atau pakai link kayak gini. Nah, ini kan bisa kita cek hasilnya di sini. Jawaban. Ini juga bisa kita lihat dalam bentuk spreadsheet. Ini kita buat spreadsheet baru dan buat. Kalau misalnya nanti siswa kita biar bisa melihat apa yang diisinya, kita bagikan juga link dari spreadsheet-nya ini. Yaitu caranya dengan kita klik bagikan. Kita tunggu, nanti kita salin linknya, kita masukkan ke dalam blog kita. Coba kita tunggu dulu.
Nah, ini pengaturannya kita rubah. Siapa saja yang memiliki link. Dan pengaturannya, pengaksesnya melihat saja, jangan editor. Kalau editor nanti bisa ngedit-ngedit. Ini saja, terus kita klik salin. Terus kita selesai. Nah, kita kembali ke postingan. Kita kembali ke tampilan menulis. Kita di bawah sini misalnya untuk melihat rekap daftar hadir, silahkan klik link ini. Klik link ini, kita tandain, dan kita sisipkan link. Lalu kita paste, dan kita terapkan. Sekarang akan kita coba perbaharui, dan kita lihat hasilnya. Nah ini ya, ini untuk melihat daftar hadir, silakan klik link ini. Nanti siswa kita melihat. Nanti akan dialihkan ke halaman daftar hadir ini. Ini kebetulan ini akun saya sendiri, jadi saya bisa ngedit. Ini kalau orang lain pakai akun Google orang nggak bisa ngedit gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Tadi sudah kita ulang cara untuk memasukkan Google Formulir ke dalam blog. Terus ini ada pertanyaan dari Ibu Revalina dan siapa tadi di atas juga tadi ada yang bertanya, Bapak Bune, terus ada Pak Sidik, minta diulangi di bagian Google Console. Oke, untuk Google Console tadi, untuk mengaturnya di bagian setelan. Di bagian setelan, terus kita cari ke bawah. Di sini ada nih Google Search Console. Ini hampir di paling bawah. Hanya beberapa baris dari bawah. Ini kita pilih Google Search Console. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali mengklik itu, munculnya seperti ini. Munculnya seperti ini. Terus kita buka blog kita. Di bagian beranda paling depan, kita pilih linknya. Ini kita klik copy. Kita kembali ke konsolnya tadi, kita pastikan di sini. Nah ini ya, nanti kita klik terus. Nanti akan ada notifikasi kalau ini sudah terverifikasi. Kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini gunanya untuk mengindekskan postingan. Kalau yang ini tadi untuk mengindeks blog kita, alamat besarnya, sampai blogspot.com. Kalau yang bagian ini untuk indeks postingan. Kita buka salah satu postingan kita, misalnya ini ya, penyajian data tadi. Yang kita copy link yang di atas ini. Ini kita klik kanan, terus kita klik copy. Kembali ke overview dan kita paste di sini. Lalu kita enter. Nah, ini tadi URL is not on Google. Terus kita minta request indexing. Tadi ini sebenarnya sudah kita indeks, namun sepertinya belum diterima. Jadi tampilannya masih URL kita is not on Google. Jadi perlu kita indeks ulang. Seperti tadi. Jadi caranya gitu. Yang pertama, alamat blog besar kita. Kalau sudah, nanti di dalamnya kita pastikan setiap URL postingan yang baru kita buat ke Google Console. Nah, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu ya, untuk masalah Google Console-nya. Baik, Bapak Ibu. Jadi sudah disampaikan tentang pencarian oleh Pak Nanang. Sesungguhnya pencarian itu nanti akan terdeteksi otomatis. Tapi biasanya lama gitu Bapak Ibu. Maksudnya gitu, maksudnya Ya, Pak Nanang. lama. Artinya Bapak Ibu tidak wajib juga mengisi seperti Google Console tadi apabila kesulitan ya.
tapi nanti akan terdeteksi Google, cuma butuh waktu lama. Tapi dengan teknik seperti itu biasanya lebih cepat, meskipun juga tidak langsung ya. Jadi jangan dianggap setelah masuk gitu terus Bapak Ibu cari langsung terdeteksi gitu, belum tentu. Kadang bisa 1 hari, 2 hari gitu. Ada proses waktunya, itu pun ketika kata kuncinya sama, maka yang akan muncul biasanya halaman atau blognya orang yang paling sering diklik. Jadi kalau Bapak Ibu baru buat blog, kata kuncinya mirip-mirip dengan orang lain gitu ya, pasti halaman ke-10 sekian mungkin biasanya gitu. Jadi tidak perlu berpikir jauh tentang pencarian mungkin ya, kalau apalagi mungkin kalau untuk pembelajaran. Jadi fokus pada isi dan linknya langsung kasihkan siswanya, mungkin itu. Nanti untuk masalah nanti banyak yang nonton biasanya terdeteksi otomatis dan kadang ya rezeki-rezekian gitu ya. Kalau ada yang pas kebetulan nonton ya klik. Itu aja sih, karena saya juga sering membuat blog mulai dari tahun 2008 2009 saya juga membuat blog, jadi sedikit banyak juga mengerti tentang blog ini. Silakan Bapak Ibu, masih ada beberapa menit lagi atau bisa direspon pertanyaan dari Bapak Ibu di kolom chat. Ini mungkin memasukkan file lagi Pak Nanang, baik PPT ataupun yang lain bisa sedikit diulang aja. Oke, untuk memasukkan file, kalau kemarin kita sudah mempraktekannya dari Google Drive. Nah, kalau kita buka postingan kita dulu di bagian postingan, coba kita buat postingan ini aja yang contohnya tadi. Jadi file seperti PPT atau file Word atau apa, kalau langsung kita masukkan ke sini itu nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Saya coba cari dulu satu file PDF misalnya. Kemarin kita sudah mencontohkan dokumen. Ada nggak ya PDF? Coba saya cari dari Google Drive saya. Coba PDF. Saya telusuri. Nah, misalnya ini Bapak Ibu ya. Ini sertifikat nih dari Guru Inovatif ini. Saya coba sematkan. Nah, jadi caranya kita buka dulu. Misalnya kita sudah mengupload file. Enaknya sih dibikin PDF ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kemarin kan kita sudah contohkan yang Word, kita upload, itu tampilannya kecil gitu ya. Saya juga belum ketemu ngaturnya biar besar. Ini saya contohkan sekarang yang PDF. Kita buka file PDF kita, terus di sebelah kanan kita pilih buka jendela baru. Ini kita tunggu sebentar sampai dia muncul. Lalu kita pilih menu lagi. Maaf Pak Nanang, share screen-nya. Belum Pak ya? Ya. Apa? Diulang lagi Pak Nanang. Oke Pak. Lupa saya tadi Pak. Oke. Nah misalnya ini Bapak Ibu, kita buka drive kita. Kalau kemarin kita sudah mencontohkannya yang dokumen Word yang kita upload. Sekarang saya akan coba contohkan file PDF. Biasanya kebanyakan yang diupload orang itu kebanyakan file PDF. Jadi kita klik buka dokumen PDF kita, lalu kita klik di pojok kanan atas ada tindakan lainnya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita pilih buka di jendela baru. Ini kita klik, kita tunggu sampai dokumen ini terbuka di jendela baru. Terus kita klik lagi titik 3 lagi. Nah, di sini ada menu sematkan item. Ini Bapak Ibu. Ini kita copy, kita pilih dan kita copy. Jadi yang pertama tadi kita buka filenya PDF ya ini Bapak Ibu, lalu kita klik titik 3 dan buka di jendela baru. Terus setelah terbuka kita klik titik 3 lagi dan kita pilih sematkan item. Ini kita copy. Sekarang akan kita coba lihat di postingan. Nah, ini untuk masukannya pakai tampilan HTML, Bapak Ibu ya. Kita pilih tampilan HTML. Yang paling akhir kita enter. Terus kita pastikan di sini. Terus kita perbaharui. Coba kita lihat hasilnya seperti apa.
Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini masih loading. Ini tadi kan yang contoh tadi, formulir. Dan tampilannya seperti ini, file yang kita sematkan. Jadi, biar tampilannya lebih bagus, Bapak Ibu bisa filenya itu dibikin ke dalam bentuk PDF. Kalau PowerPoint, Bapak Ibu, kalau mau tampilannya lebih bagus, itu menguploadnya ke SlideShare, slideshare.com. Itu nanti ada juga menu untuk menyematkan ke dalam blognya, SlideShare kalau nggak salah. Nah, biar nanti tampilannya bagus. Di SlideShare ini Bapak Ibu daftar, bikin akun, terus upload PowerPoint-nya, terus nanti biasanya ada kode sematnya. Nanti itu bisa kita copy kodenya, kita masukkan ke dalam postingan, dan nanti akan jadi mana tadi? Seperti ini juga. Tapi tampilannya PowerPoint. Kalau PowerPoint nanti bisa digeser ke kanan, bisa geser ke kiri gitu ya. Yang pakai SlideShare itu pernah juga saya buat seperti itu. Kalau dari Google Drive itu yang lebih enak pengaturannya, kita jadikan PDF saja. Seperti itu Pak Randi untuk menyematkan file ke dalam Blogger kita. Oke, baik Pak Nanang, terima kasih jawabannya. Jadi itu Bapak Ibu, untuk hari ini saya rasa cukup ya. Artinya kita masih ada besok, silakan Bapak Ibu coba mungkin malam ini atau besok pagi gitu ya, dicoba materi hari ini, kemarin ataupun hari pertama. Untuk link download materi sudah saya share di grup WhatsApp, silakan bisa di-download PowerPoint selama 3 hari ini. Kemudian nanti malam akan saya share rekaman video hari ini. Jika dirasa Pak Nanang mungkin cepat, itu nanti bisa Bapak Ibu lihat videonya diputar-putar berkali-kali, putar-putar gitu ya, sehingga bisa mencoba secara mandiri gitu ya. Yang jelas tidak ada sesuatu yang instan gitu ya. Dari 3 hari ini intinya Bapak Ibu yang pertama adalah bisa membuat blog, mendaftar blog dulu bisa, memberi nama blognya dulu bisa, membuat postingan dulu, membuat postingan dan klik publish bisa, dan terakhir membuat halaman bisa. Itu dulu. Kalau itu sudah bisa, yang lainnya tinggal mendesain gitu ya, pelan-pelan mendesainnya. Seperti halnya merubah tema di HP gitu ya, merubah tema Bapak Ibu yang penting kan bisa WhatsApp-an dulu, bisa ini dulu, merubah temanya nanti kapan-kapan agar lebih baik itu bisa sambil jalan gitu. Itu sama saja konsepnya seperti itu. Nah, itu dari saya. Kemudian untuk kelengkapan administrasi nanti kami siapkan. Mungkin Bapak Ibu yang sering ikut kegiatan Guru Nova Tim Indonesia pasti sudah tahu. Biasanya kami akan share di hari Rabu, insya Allah siang, paling lambat sore ya, Rabu siang atau paling lambat sore nanti akan kami share mungkin seperti ini. Sebentar. Sebentar akan saya tampilkan website yang akan nanti kami share. Websitenya yang untuk tempat Bapak Ibu download. Nah, akan kami share. Nanti tampilannya akan seperti ini yang akan kami share gitu ya. Ini belum terisi. Malam ini akan kami lengkapi segera. Jadi nanti isinya dokumen kelas, blog pembelajaran gitu ya. Kemudian kalau download materi diklik ini, kalau ingin download undangan klik ini, download sertifikat klik ini, daftar hadir ini, dan laporan pengembangan diri ini. Kemudian nanti saya juga akan sematkan di sini video Zoom hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi dokumennya lengkap. Bapak Ibu kalau mencari sesuatu tentang blog pembelajaran, tinggal masuk ke alamat ini, link ini. Link ini nanti akan kami share. Jadi dari satu link Bapak Ibu bisa mengakses semua kegiatan selama beberapa hari ini. Gitu. Jadi nggak perlu bingung link ini sendiri, nggak usah. Jadi itu nanti akan kami share paling tidak besok siang atau paling lambat besok sore. Insya Allah sudah lengkap administrasinya. Jadi nggak perlu khawatir. Yang jelas di kegiatan Guru Nova Tim Indonesia kita tidak berfokus pada administrasi. Bapak Ibu fokuslah pada materi. Kalau kesulitan boleh tanya Pak Nana. Gitu ya. Jadi harapannya jadi sebuah karya yang tanpa paksaan. Gitu ya. Itu dari prinsip dari kami ingin belajar monggo. Nggak pengen buat blog ya monggo, tapi eman ya sudah dikasih fasilitas bertanya secara langsung, ada materi, ada video, ya saran saya dibuat gitu ya, agar
kita berkarya bersama di sini, belajar bersama. Termasuk saya juga masih belajar banyak dari Pak Nanang dan narasumber yang lain. Nah, mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya, kegiatan Guru Inovatif Indonesia untuk kelas blok pembelajaran ini resmi kita tutup untuk Zoom. Nanti kita akan ketemu lagi Zoom-nya untuk yang Bapak Ibu ikut kelas-kelas berikutnya. Kelas-kelas berikutnya Bapak Ibu bisa cek di halaman kelas apa saja sih di Guru Inovatif Indonesia di bulan ini gitu ya. Yang jelas bisa masuk halaman guruinnovatifindonesia.com, kemudian bisa diklik webinar. Ini kalau webinar ini 1 bulan 1 kali di awal bulan gratis, kemudian ada namanya kelas virtual dan kelas eksklusif gitu ya. Kalau kelas virtual ya hari ini gitu. Nah, ini kita di sini posisinya kelas blok pembelajaran. Kalau ingin lanjut boleh bisa ikut yang menulis penelitian deskriptif. Kemudian minggu ketiga ada membuat kuis dengan Kahoot, dan yang minggu keempat ada membuat artikel populer. Ya, artikel populer ini yang bisa dipost di sosial media, media sosial ya, seperti koran, media atau media online dan yang lainnya. Nanti juga akan kami bantu beberapa orang yang lolos seleksi, nanti akan kami bukukan dan akan post di media online gitu ya. Nanti akan kami infokan yang ini, yang terakhir ini. Kemudian kami juga ada kegiatan eksklusif. Kalau eksklusif ini memang kelasnya terbatas, maksudnya terbatas itu orangnya terbatas, kita bimbing nanti secara personal, gitu. Baik menulis laporan PTK, laporan best practice, kita bimbing secara personal, kegiatannya 1 bulan penuh. Apabila nggak selesai 1 bulan, ya kita tetap membimbing terus gitu ya. Harapannya 1 bulan selesai. Kalau nggak selesai, tetap kita bimbing sampai selesai. Nggak akan kita biarkan. Itu 2 kegiatan kami yang akan kami laksanakan di bulan ini. Yang tertarik silakan hubungi saya atau hubungi Pak Suwardi atau admin yang lain boleh. Nah, itu kita jumpa lagi di kelas berikutnya. Yang penting Bapak Ibu tetap semangat, sehat selalu, tetap berkarya, tetap berkreasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di kelas selanjutnya. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.